Kembali di Indonesia Morning Show dan Peter, sekarang kita akan membahas sesuatu yang nggak kalah seru nih dengan yang kamu perbincangkan sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang hukum, nah ini sesuatu yang lebih seru lagi. Kamu kalau nonton TV dari dulu, selain acara-acaranya, pasti ada satu juga yang kamu tungguin, bahkan ada yang menjadi favorit. Ini bisa ditunggu, bisa juga jadi, ini sebel nih. Sebel gitu ya. Iklan. Iklan, apalagi kadang-kadang jargon-jargon di iklan itu bisa nempel di kepala gitu kan. Tapi kalau kita berarti terhibur atau misalnya menunggu-nunggu atau langsung mengingat tentang iklan itu berarti itu mungkin indikator iklan itu sukses. Ya? Tapi lantas bagaimana sih perkembangan iklan saat ini apalagi di TV gitu ya? Karena kan sebenarnya media iklan sekarang udah banyak. Nah, kita langsung akan berbincang bersama dari Dwi Sapta Group. Ini kita akan berbincang tentang potensi bisnis iklan. Ini ada Pak Aji Watono dan juga Mbak Maya Watono. Betul, Pak Aji Watono ini merupakan Chairman Dwi Sapta Group dan Mbak Maya ini merupakan CEO Dwi Sapta Group. Selamat pagi. Nah, kalau misalnya lihat iklan saat ini, kalau misalnya Dwi Sapta ini sendiri kan sudah berdiri dari tahun 1981 ya, 35 tahun. 35 tahun. This year 36 years. Yang bisa di-highlight dari 35 tahun itu iklan di Indonesia seperti apa? Wow, perjalanan panjang tuh ya, mesti meng-highlight 35 tahun. Mungkin saya ini ya, 35 years itu kan sebenarnya perubahan iklan juga sudah sangat banyak ya. Dulu mungkin 35 tahun yang lalu media itu sedikit. Ada hanya traditional media, TV, print, radio. Jadi kalau kita bikin iklan formatnya selalu itu, TV, print, radio. Kalau sekarang format media itu banyak sekali, platform media itu banyak. Ada internet, internetnya pun platformnya banyak. Ada mobile, tab, laptop gitu kan, format tuh banyak sekali, ada billboard, ada ini itu, dan attention span konsumen sangat minim. Kalau dulu orang ya lihat TV, ya udah sehari aja lihat TV. Kalau sekarang touch point mereka banyak sekali, kontak point media. Jadi memang itu suatu perubahan yang telah berjalan 35 tahun dan itu challenge untuk tadi udah disampaikan juga kan, kayaknya mau skip nih, mau switch gitu, gitu langsung gitu kan, atau skip. Nah itu memang challenge untuk kita juga sebagai agency maupun pengiklan untuk terus berinovasi untuk menghadapi tantangan ini. Tapi Pak Haji nih, ngelihat iklan yang ditampilkan saat ini di banyak platform gitu ya, bagaimana Anda melihat dengan perbedaan itu, bagaimana Anda melihat potensi bisnis iklan yang di TV bersaing dengan di platform lainnya, internet, majalah, radio? Mungkin beda ya, angle-nya Maya kan lahir di era milenial ya, 1982. Kalau saya pada waktu 1982, 36 tahun yang lalu, itu membuat iklan. Membuat iklan yang tradisional dari below the line ke above the line. Jadi waktu itu istilahnya below the line itu ya spanduk, umbul-umbul, itu masih very traditional. Baru tahun 89 sejak RCTI itu pertama kali berdiri, itu is a challenge for us ya, challenge untuk bisa beriklan di TV first time kan. Jadi itu ya challenge ya, dari yang tidak pernah membuat iklan, kita ketinggalan sama Bangkok, ketinggalan sama Malaysia, kita harus membuat iklan. Waduh, bingung gitu. Tapi kalau saat ini Pak, melihat dengan banyak platformnya, kalau kita lihat di tab aja itu bisa muncul di tengah ini, bisa muncul di sini, baca tiba-tiba muncul gitu. Tapi serapannya sebenarnya kalau sekarang masih banyak di TV atau di dulu digital. TV kan sekarang kalau kita membuat iklan yang tadi Maya katakan 360 derajat. Jadi TV still majority, 94%. Ya, internet 41%. Ya kan? Pay TV still ya 7-8%. Jadi TV still majority nih. Masih ya, Pak? Ya, itu kenapa? Sekarang memang Indonesia free to air itu orang seneng gratisan yang nggak bayar, itu kan luar biasa. Fenomena still there, tapi jangan lupa internet. Internet is very challenged untuk generasi milenial 34 years old. Ya itu kan memang 100 juta loh, 106 juta pengguna pengguna internet, mobile ataupun internet. Jadi itu jangan lupa kita membuat iklan ya, jadi 360 derajat itu plus internet. Itu aja. Bisa gini sih, lagi nonton TV sambil megang gini kan? Iya. And mobile. Dua-duanya ya. Balapan jadi. Itu ada terminologinya kalau di kita agency, namanya multi screen. Jadi
believe it or not, Indonesia itu the number one multi-screen in the world. Wow. Kita itu 4 screen simultan orang Indonesia. Jadi tab, TV. mobile, TV, laptop. Bisa begitu, 4 screen. Dimana di tempat di negara lain itu 2 atau 3, max 3. Nggak ada yang 4. Kita tuh orang Indonesia bisa 4 dan simultan bareng. Jadi ini memang multitasking number one in the world. Tapi Mbak Maya gimana sih cara sekarang nih misalnya iklan tuh nge-grab atau menyesuaikan karakter generasi milenial sekarang gitu? Ya, pastinya kita harus lebih kreatif, inovatif ya. Namanya juga generasi milenial. Tadi saya udah sebutkan attention span-nya very short karena dibombardir dengan banyak platform kan. Sudah terbiasa switching. The way kalau milenial itu consume media itu cepat sekali dia bisa switch from platform to platform gitu, very fast. Tapi memang kita sebagai agency maupun advertiser harus bisa melihat mengadapt untuk berbagai platform. Tidak bisa platform yang kita pasang di TV itu kita adapt di misalnya gadget atau social media apa itu. Atau YouTube, Treatmentnya ya, pasti beda. beda. Sangat beda. Nah kalau untuk misalnya sekarang target audience generasi millennials, ini ada dari Dwi Sapta sendiri ada survei khusus atau analisis khusus. Ya, betul. Apa sih sebenarnya yang mudah ditangkap sama anak-anak millennials? Iya, kita sih survei pasti kan ada lembaga riset juga yang memang kita pakai worldwide, Nielsen, Roy Morgan dan semua. Kita dapat data riset dari situ constantly. Tapi memang milenial tuh to be honest berubah-berubah terus gitu. Jadi di Change riset, all the time. Iya, change all the time. Jadi di riset hari ini nanti 3 bulan kemudian behaviornya berubah. Behaviornya berubah. Jadi memang itu suatu challenge untuk research agency juga untuk bisa menangkap habitnya milenial. Apa Gitu. sih yang mereka suka, apa sih yang saat menarik ini, perhatian ya. mereka saat ini gitu ya. Yang relevan gitu. Betul, Ya. dan bisnis iklan ini sebenarnya sekarang Dinamis sudah menjadi, banget, ya selain dinamis menjadi salah satu ekonomi kreatif yang saat ini bisa mendukung gitu perkembangan ekonomi bangsa ini. Ada Iya nggak sih dong. program yang bersinergi dengan pemerintah seperti itu Pak Aji atau Mbak Maya? Iya, kalau mungkin kalau Dwi Sapta Ya, asosiasi mungkin ya, Iya. asosiasi kayak kita kan memang part of asosiasi periklanan, Iya. di mana itu kita bekerja cukup dekat dengan Backcraft maupun Ministry of Tourism Iya. gitu. Jadi kayak di akhir tahun ini kita ada satu acara Kongres Akbar Asia at Asia itu Di Bali, ya di Bali November itu 14 negara Asia kita berkumpul sekitar 1.500 orang kita berdialog tentang periklanan. Jadi kita lihat tren-tren baru yang ada di Asia maupun worldwide gitu. Jadi ini sih kita bersinergi dengan pemerintah, dengan Backcraft terutama dan Ministry of Tourism. Oke. Nah, Mbak Maya mungkin sama Pak Aji juga ini. Kita tadi kan bicara tentang target millennials yang begitu dinamis gitu. Iya. Nah, Change all ada the nggak? time. Maksudnya strategi mungkin ya udah yang bikin iklannya mendingan anak-anak milenial saja biar Iya. dapet nih sama-sama satu Pastilah. selera gitu. Iya. Pastilah, saya kan sudah founder ya, udah chairman founder sekarang. Sekarang Maya CEO. Kan harus CEO-nya harus umur 34, milenial juga. Kalau saya memutuskan sesuatu yang untuk anak-anak muda yang 20 to 34, ya nggak zamannya. It's different. Jadi saya mesti merelakan ego saya, experience saya ke handover to Maya Watono is become the new CEO. Jadi anak-anak Suka muda nggak suka anak muda, dia lahir di generasi milenial. So harus mengikuti Mengikuti ya. perkembangan dia ikutin. pasar Kalau juga ya. saya kan hasilnya. masuknya ke TV melulu. Kan kita market itu 94%. Iya. Saya ngapain saya masuk ke internet yang baru, mendingan gitu kan. Tapi kan generasi berubah. The next 5 years, 10 years will be internet, will be social media. Yang 100 data 92 million, 92 juta, Iya. social media loh. Sosial media. Ya, kalau internet udah 100, ya 130, ya 32 juta kan, ngeri banget loh itu. Ya, Tapi dengan penggunanya kata lain, 106 juta. Dengan kata lain akan tercipta lapangan kerja baru Iya untuk dong, dia generasi berputar. muda kreatif berkecimpung di dunia Iya. bisnis iklan. Jadi bukan gitu hanya nonton ya. iklan tapi juga Bisa membuat Berkreasi, iklan, iya. berkreasi Iya. iklan. Oke. All young people. All young Ya, people all young pasti. people. Terima kasih sekali Pak Haji dan juga Iya. Mbak Maya untuk bincang-bincangnya pagi ini. Ini menjadi inspirasi buat generasi muda yang Ya, kreatif. anak muda. Ya kan bisa Iya. jadi salah satu pilihan lagi nih untuk berkarir di kedepan harinya ya Pit ya. karya-karyanya nih bisa misalnya taruh di YouTube atau YouTube, gimana bisa ya. dilihat dan bisa langsung Social media apa aja. langsung ditarik gitu ya. Oke, baik terima kasih sekali Terima kasih. lagi Baik, sudah hadir baik. bersama kami dan kami akan kembali usai jeda masih dengan informasi menarik lainnya tetap di Indonesia Morning Show.